ada berkat di balik pemuritan. Semua hubungan seiring dengan berjalannya waktu bisa saja menjadi hambar. Tidak lagi merasa sayang, tidak lagi merasa kangen kalau berjauhan, juga tidak lagi terasa hangat di dalam hubungan itu. Pernikahan, hubungan orang tua dengan anak, guru dengan murid, persaudaraan, pertemanan, tak terkecuali pemuritan, bisa saja menjadi hambar. Dan jika hubungan sudah hambar, biasanya kita akan berpikir bahwa hanya ada dua pilihan di depan kita. Menyerah dan meninggalkan hubungan itu, atau tetap bertahan meskipun sudah tidak lagi terasa rasa sayang dan kehangatan di dalam hubungan yang kita sedang jalin. Wajar kalau kita tergoda memilih satu di antara dua pilihan itu saja. Apalagi dalam pemuritan ya saudara, yang tidak ada unsur darah daging, tidak ada kekuatan hukum hitam di atas putihnya. Kita bisa saja dengan mudah meninggalkan hubungan atau berpura-pura seakan-akan semuanya baik-baik saja. Kabar baiknya nih, ternyata ada pilihan ketiga, yaitu mengusahakan lagi dengan sekuat tenaga supaya rasa sayang kembali bertumbuh. Dan bahkan jika rasa sayang itu belum pernah ada sebelumnya di dalam hubungan kita dengan murid, rasa sayang akan bisa menghangatkan pemuritan yang selama ini tanpa terasa sudah menjadi dingin. Sudah terasa seperti beban saja buat hidup kita. Sedangkan Bapa merencanakan pemuritan untuk menjadi sukacita dan mahkota bagi kehidupan kita. Jadi kalau selama ini saudara bergumul untuk bebas dari rasa terpaksa, bebas dari beban berat ketika memuridkan, maka saudara sedang menyaksikan video yang tepat. 1 Tesalonika 2 ayat 8 mengatakan, demikianlah kami dalam kasih sayang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Berdasarkan terjemahan bahasa Inggris, kasih sayang yang besar pada ayat di atas berarti sangat menginginkan kehadiran orang yang kita sayangi itu di dalam hidup kita. Dan kalau kita sudah memiliki rasa sayang seperti itu, kita akan mau berbagi hidup, kita akan bahkan mau berbagi nyawa, mau berkorban apa saja bagi orang yang kita sayangi, apa saja. Sudahkah kita begitu menginginkan kehadiran setiap murid dalam hidup kita, saudara? Sampai kita mau mengorbankan apa saja demi keselamatan, pemulihan, dan pertumbuhan hidupnya. Kita akan melihat bagaimana rasa sayang terhadap murid bisa lahir di hati kita dan terus bertumbuh dengan bercermin dari kasih sayang seorang ibu. Yang pertama, seorang ibu itu menyayangi anaknya karena mengandung anaknya selama 9 bulan dan kemudian menderita sakit bersalin. Bahkan sekalipun kelahirannya itu terjadi dengan cara sesar, masih ada penderitaan yang dialami oleh seorang ibu. Selama proses kehamilan, terjadi juga berbagai ketidaknyamanan. Ada perubahan hormon, harus makan untuk 2 orang, yaitu dirinya sendiri dan bayinya. Apalagi kalau sang ibu ini sangat memperhatikan penampilan tubuhnya, sangat tidak nyaman, sangat menderita. Tetapi mau dilakukan dan kemudian timbul rasa sayang setelah mengandung 9 bulan, setelah menderita sakit bersalin sampai sedemikian rupa seperti itu. Sekarang kita akan melihat bagaimana kita bisa mengandung dan menderita sakit bersalin bagi murid-murid sampai rasa sayang itu memenuhi hati kita. Galatia 4 ayat 19.
di terjemahan Bahasa Indonesia Masa Kini atau BIMK mengatakan, anak-anakku yang tercinta, saya sekarang ini menderita lagi karena kalian. Saya menderita seperti seorang ibu menderita waktu melahirkan anak. Saya akan terus menderita kalau sifat-sifat Kristus belum tertanam pada dirimu. Ternyata saudara, kita bisa mengandung dan menderita sakit bersalin untuk murid dengan bersedia menderita bagi mereka. Penderitaan bicara tentang hidup di luar kenyamanan pribadi kita. Kita harus berdoa syafaat, berpuasa, berbuat baik, bahkan menunggu di dalam proses pertumbuhan rohani mereka, di dalam proses perubahan hidup mereka. Menunggu itu menderita. Misalkan kita menunggu pada waktu antri, menunggu pada waktu mau masuk ke ruang dokter. Tetapi kita juga merasakan kelegaan. Ya, akhirnya sudah sampai di barisan terdepan. Ya, akhirnya aku sudah bisa ketemu dengan dokter, bisa menyampaikan rasa sakit yang saya sedang alami ini. Menunggu membuat kita tuh keluar dari kenyamanan. Tetapi membuat kita juga akan mendapatkan kelegaan. Kita menunggu perubahan hidup murid-murid dan kita akan mengalami rasa sayang semakin dalam kepada mereka. Yang kedua, seorang ibu tuh menyayangi anaknya karena ia yang merawat mereka. Ibu berusaha supaya anak memiliki tempat bernaung. Bahkan sekalipun mungkin tidak punya rumah, tidak bisa juga mengontrak, hanya tidur di emperan toko. Akan dilindungi sedemikian rupa supaya tidak kena hujan, tidak kena panas, tidak kena dingin. Ibu juga akan berusaha menyediakan makan sebisa-bisanya, menyediakan pakaian, sekalipun itu mungkin pakaian yang bekas. Yang penting anaknya bisa tercukupi kebutuhan pokoknya. Semakin seorang ibu itu merawat, berjuang bagi anak-anaknya, semakin ia menyayangi mereka. 1 Tesalonika 2 ayat 7 juga di terjemahan BIMK berkata, tetapi kami bersikap lemah lembut sewaktu berada di tengah-tengah kalian, seperti seorang ibu merawat anak-anaknya. Jadi bagaimana cara kita merawat murid-murid dengan mencukupi kebutuhan roh mereka? Entah itu komunikasi dengan Bapa dalam doa dan firman-Nya. Kita juga mencukupi kebutuhan komunitas yang benar dan saling membangun. Kita memberikan kesempatan untuk mereka bisa saling melayani satu dengan yang lain. Mari saudara, kita menderita, kita mencukupi kebutuhan roh murid-murid yang Bapa telah percayakan pada kita. Anak-anak rohani yang telah Dia taruh di dalam hidup kita. Sehingga otomatis kita justru menyayangi, menginginkan kehadiran mereka di dalam kehidupan kita. Waktu-waktu pertemuan dengan murid menjadi waktu yang kita tunggu-tunggu, kita nanti-nanti. Kita tidak lagi merasa tertekan, terpaksa, menghindar, atau merasa sedang menjalani salib yang gak ada ujungnya. Menyayangi murid akan membuat kita rela berkorban apapun, sampai sifat-sifat Kristus nyata di dalam diri murid-murid kita. Kita akan sungguh-sungguh melihat kebangkitan Yesus itu juga nyata dalam hidup mereka. Kubur Yesus itu sudah kosong. Itu akan sangat nyata dalam hidup mereka. Karena bukan hanya penderitaan, bukan hanya proses bertumbuh yang sulit, tetapi kebangkitan, kemenangan, itu juga bisa kita lihat dalam diri murid-murid